Waalaikumsalam. Nah, siap ujiannya? Sebelum kita mulai, baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat kalian udah siapkan beberapa soal. Oke. Ada beberapa soal, Nafisa bebas mau pilih soal nomor berapa dulu? 3. Soal nomor 3. Bacakan surat An-Naba ayat 7. Wajibala utada. Oke. Selanjutnya soal nomor 4. Bacakan surat An-Naba ayat 18. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Oke, Masya Allah. Selanjutnya soal nomor 8. Soal nomor 8. Sambung ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tusiruna al-hayatad dunya. Cukup. Selanjutnya pilih soal nomor 6. Soal nomor 6. Soal tata Quran Sains. Surat At-Tariq ayat 11 berbicara tentang hujan. Ya, tentang hujan ya. Lanjut ke soal nomor berapa? 1. Soal nomor 1. Soal nomor 1. Bacakan surat An-Naba ayat 25. Illa hamima wa ghassaqa. Oke, selanjutnya soal nomor berapa? 7. 7. Oke, ini soal tamyiz sama tajwid ya. Siap. Li'ila fi Quraish ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Wa artinya apa? Dan Wa artinya dan. Ada di kolom berapa? 13. 13. Tolong bacakan kolom 13. Kolom 13 saudaranya al-atfu wa dan al-atau maka al-atau salah amma adapun semua kemudian salah bahkan hatta hingga lakin maka tetapi bahkan hatta hingga lakin maka tetapi itu semua huruf al-atfu dan artinya. Oke, boleh sekarang langsung lanjut ke soal tajwid ya. Li'ila fi Quraish. Ilafi. I ini dibaca panjang atau pendek? Panjang. Kenapa dibaca panjang? Madnya mad apa? Mad badal. Mad badal. Kenapa disebut mad badal? Karena sebelum mad adalah hamzah. Oke, sebelum mad ada huruf hamzah. Berapa harokat dibacanya? 2. 2 harokat. Cukup. Terima kasih. Masya Allah. Allah. Sekarang lanjut ke soal nomor 9. Oke, ini soal fikih. Fahmi hendak melaksanakan wudhu. Ia melafalkan niat wudhu dengan lisannya secara lisan saat berada di depan keran air. Namun sepanjang membasuh muka, hatinya sama sekali kosong dan memikirkan hal lain tanpa ada kesengajaan berwudhu di dalam hatinya. Oke, pertanyaannya, apa yang harus Fahmi lakukan agar niat wudhunya dianggap sah menurut aturan fikih? Yang harus kami lakukan agar niat wudhunya dianggap sah, adalah menyengaja melakukan wudhu di dalam hatinya
dan artinya. Udah? Selanjutnya kelengkapannya ya, bertepatan dengan awal melakukan pekerjaan wudhu, yaitu ketika akan membasuh Wajah. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, mengapa niat itu letaknya di dalam hati dan dibarengkan dengan awal pekerjaan? Karena tempatnya niat itu di dalam hati, karena hati adalah tempat asli niat. Oke, tempat asli niat ada di dalam hati. Terus? Dan lisan. Melisankan niat. Dan lisan adalah sunnah. Oke, adalah sunnah. Ketika kita mengucapkan niat secara lisan, diucapkan secara langsung, itu termasuk sunnah. Oke, betul. Silakan lanjut lagi, ada lagi? Agar jelas tujuannya ya. Jelas tujuannya yang pertama kali dibahas. Selanjutnya, jika Nafisa adalah teman Fahmi, bagaimana Nafisa mengingatkan Fahmi? Jika aku adalah teman Fahmi, aku akan berkata, Fahmi, jangan lupa untuk menghadirkan niat di dalam hati. Ya. Niat di dalam hati, karena di dalam hati. Oke, sudah cukup. Oke, selanjutnya tolong bacakan dalil nazom niat. Niat itu menyengaja melakukan bersamaan dengan awal pekerjaan. Tempatnya niat itu ada di hati. Melafazkan niat itu sunnah Nabi. Waktunya niat selalu dibarengkan bersamaan dengan awal pekerjaan. Juga itu tidak mendahulukan bagian akhir yang harus diakhiri. Masya Allah. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Mau soal nomor berapa? 11. Soal nomor 11. Tolong bacakan surat An-Naba ayat 14. Anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Oke, selanjutnya mau pilih soal nomor berapa? 2. Sama ayat fiha kutubun qayyimah. Tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Cukup. Selanjutnya mau pilih soal nomor berapa? 12. 12. Boleh. Bacakan An-Naba ayat 22. Litauqina ma'aba. Oke, selanjutnya mau pilih soal nomor berapa? 10. Sambung aja. La yusmin wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah lisaiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Oke, cukup. Insyaallah. Selanjutnya dua soal terakhir. 13. 15. Ini soal tentang adab. Sarah mendengar berita buruk yang belum jelas kebenarannya di media sosial mengenai salah satu guru di sekolahnya. Tanpa berpikir panjang, Sarah langsung ikut berkomentar negatif dan menuliskan ejekan di kolom komentar akun tersebut. Pertanyaannya, apa yang harus Sarah lakukan sebagai cerminan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Yang harus Sarah lakukan sebagai cerminan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah menahan tidak berkomentar buruk dan menahan
memori dan lisannya dari komentar buruk. Selanjutnya, mengapa menjaga lisan untuk hanya berkata baik atau memilih diam itu lebih penting? Menjaga lisan untuk hanya berkata baik atau diam itu karena itu penting karena menjaga lisan jaga lisan itu penting karena lisan adalah hati adalah tempat karena hati ada. Karena itu sebagai bukti bahwa ketika kita bisa berkata baik atau diam sebagai bukti dari keimanan kita kepada dan hari akhir. Jika kita tidak berkata baik akan masuk neraka. Selanjutnya, jika Nafisa adalah teman Sarah, bagaimana Nafisa akan mengingatkan Sarah? Jika aku adalah teman Sarah, aku akan berkata, Sarah, jangan lupa menghapus komentar negatif itu dan kalau tidak tahu jika tidak tahu diam. Kalau tidak tahu diam saja. Kalau tidak tahu lebih baik diam saja, ya. Selanjutnya, tolong bacakan dalil tentang hadis Nabi yang berkaitan dengan berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Oke, Masya Allah. Oke, kita lihat. Jeng. Alhamdulillah, sama-sama sudah terjawab. Satu soal lagi, lupa. Kirain sudah selesai. Satu soal lagi, soal sambung ayat ya. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida lil kafirina amilhum waida. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita lihat. Nah, baru sudah selesai ya. Alhamdulillah. Semua sudah terjawab. Terima kasih sudah berusaha menjawabnya dengan baik. Terus semangat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.